Halo para pendidik hebat di seluruh Indonesia. Kita semua tahu ya, menjadi guru honorer itu adalah panggilan hati, dedikasinya luar biasa. Tapi, kita juga sama-sama tahu kalau ada tantangan besar yang seringkali harus dihadapi. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba ubah tantangan itu jadi sebuah peluang. Kalimat ini rasanya langsung kena di hati, ya kan? Ini adalah sebuah realitas yang mungkin sangat Anda kenal. Perasaan ini nyata, dan hari ini kita akan coba cari solusinya bareng-bareng. Oke, mari kita mulai dari sini. Sebelum kita ngomongin solusi, penting banget buat kita untuk sama-sama mengakui dulu masalah yang ada di depan mata kita. Ini dia inti masalahnya. Kesenjangan antara pengabdian yang kita berikan dengan penghargaan finansial yang diterima itu seringkali jaraknya jauh banget. Nah, inilah alasan utama kenapa kita butuh sebuah strategi yang cerdas. Coba deh, kita lihat grafiknya. Di sini kelihatan jelas banget kan visualisasi masalahnya? Lihat perbedaannya. Grafik ini tuh bukan sekedar angka loh. Ini adalah cerita perjuangan sehari-hari yang dialami oleh banyak sekali rekan-rekan kita. Dan disinilah kita akan membalik ceritanya. Kondisi ini jangan sampai, sekali lagi jangan sampai mematahkan semangat kita. Justru ini harus jadi pemicu untuk kita berinovasi dan mencari jalan baru menuju kesejahteraan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya tunggu-tunggu nih. Bagian solusinya. Kita akan bahas sebuah ide yang kalau dijalankan bisa mengubah banyak hal. Jadi, intinya tuh gini. Kita nggak bicara soal meninggalkan profesi mulia sebagai guru. Sama sekali bukan. Kita bicara soal menambahkan satu pilar finansial baru. Anggap aja ini bukan beban tambahan ya, tapi sebuah langkah strategis untuk masa depan yang lebih cerah. Dan ini poin yang penting banget untuk kita ingat. Dengan membangun kesejahteraan pribadi, kita justru bisa jadi pendidik yang lebih fokus, lebih berenergi. Kenapa? Ya karena kekhawatiran soal finansial itu perlahan-lahan mulai berkurang. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian yang praktisnya. Ide sebagus apapun kan percuma ya kalau nggak bisa dijalankan. Nah, berikut ini ada 3 pilihan yang sangat cocok dengan ritme dan jadwal seorang guru. Jadi, kita akan fokus pada 3 jalur utama nih, menjadi content creator, reseller, atau membuka les privat. Setiap pilihan ini dirancang khusus untuk memaksimalkan keahlian yang sebenarnya sudah Anda miliki sebagai pendidik, sambil tetap menawarkan fleksibilitas waktu yang kita tahu sangat krusial. Coba kita bedah satu persatu ya. Sebagai content creator, coba bayangkan Anda bikin video-video pendek di TikTok soal tips belajar matematika yang asyik atau berbagi materi ajar kreatif di Instagram. Kalau jadi reseller, Anda bisa banget manfaatin jaringan komunitas guru buat jual buku atau alat peraga. Dan untuk guru les privat, Anda bisa fokus ke spesialisasi, misalnya persiapan masuk universitas, yang bayarannya bisa jauh lebih tinggi. Coba pikirkan, mana yang paling Anda banget. Tapi, dari semua strategi dan pilihan tadi, ada satu elemen, satu fondasi yang menyatukan semuanya. Ini nih, mesin penggerak yang sesungguhnya. Yap, betul sekali. Kuncinya adalah kemauan untuk terus belajar dan bertumbuh. Jadi, pekerjaan sampingan ini bukan cuma soal mencari uang tambahan, tapi ini juga perjalanan untuk menjadi versi diri Anda yang lebih baik dan lebih kompeten. Lihat deh, semuanya nyambung kan? Anda mau jadi content creator, artinya Anda perlu asah kemampuan komunikasi dan teknologi. Tertarik jadi reseller? Yuk pelajari dasar-dasar bisnis. Mau sukses buka les privat? Coba dalami lagi strategi mengajar yang lebih inovatif. Setiap pilihan ini adalah undangan untuk kita berkembang. Ini jadinya seperti siklus yang luar biasa positif. Anda pilih jalannya, Anda asah keahlian baru, lalu pintu rezeki yang baru pun terbuka. Dan yang paling keren, semua keahlian baru itu pasti akan memperkaya cara Anda mengajar di kelas. Ini benar-benar situasi yang saling menguntungkan. Coba biarkan kalimat ini meresap sejenak. Kekuatan itu ada di tangan Anda loh, bukan di tangan orang lain, bukan juga menunggu keadaan berubah dengan sendirinya. Semuanya dimulai dari keberanian Anda untuk mengambil langkah pertama, hari ini. Jadi, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Dari semua ide dan strategi tadi, langkah konkret pertama apa yang akan Anda ambil untuk mulai membangun jalan kesejahteraan Anda sendiri? Pilihan ada di tangan Anda.